Perkenalkan, saya Rivaldo Siregar dengan NRP 3120500010. Saya dari kelas 2 D3 ITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan bagaimana proses membuat laporan grafik statistik dengan menggunakan library Chart.js. Jadi presentasi saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah workshop aplikasi berbasis web. Nah, jadi di modul kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan ya bagaimana membuat laporan data statistik berupa grafik dengan menggunakan bantuan library Chart.js. Jadi kita perlu paham dulu teman-teman, kita perlu tahu dulu apa itu Chart.js. Jadi Chart.js ini dia merupakan salah satu plugin JavaScript yang dibuat untuk memudahkan atau membantu kita dalam membuat sebuah grafik. Nah, Chart.js ini dia mempunyai banyak sekali jenis grafik ya teman-teman. Kita bisa buat grafik dengan tipe line, tipe bar, dan juga tipe pie. Nah, pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat laporan grafik dengan menggunakan library Chart.js. Tipenya adalah tipe grafik yang bar. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, untuk laporan grafik ini saya sesuaikan dengan final project saya, di mana final project yang saya dapatkan adalah membuat form pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, jadi di sini saya sesuaikan dengan final project saya. Oke, jadi saya akan coba masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut. Yang pertama teman-teman, untuk membuat laporan grafik dengan menggunakan library Chart.js, itu kita harus buat dulu database-nya. Jadi kita untuk buat database, kita masuk ke XMPP Control Panel. Nah, di sini untuk modulnya, untuk Apache dan MySQL-nya Action-nya sudah start. Nah, setelah itu kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, di dalam phpMyAdmin ini kita buat dulu nama database-nya. Di sini saya sudah buat ya, grafik mahasiswa. Dengan nama database-nya adalah grafik mahasiswa dan nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini teman-teman, itu ada beberapa field data yang saya buat sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan final project saya, yang nantinya akan diekspor ke dalam laporan dalam bentuk grafik. Yaitu tipenya adalah bar teman-teman, tipe grafik bar. Dimana field diantaranya yang saya buat itu ada ID, nama, nomor telepon, jenis kelamin, dan status. Nah, untuk setiap field ini saya sudah coba insert datanya, supaya nantinya setiap data yang ada pada database ini dia akan diekspor ke dalam bentuk grafik ketika di running di dalam browser. Oke, nah setelah kita buat database-nya seperti ini teman-teman, kita buat data di dalam tabel mahasiswa, kita masuk ke codingan. Nah, oh iya, untuk menggunakan library Chart.js ini yang perlu teman-teman ketahui, sebelumnya kita harus download dulu ya. Untuk library-nya kita download dulu di internet, atau tidak ada link yang sudah diberikan. Nah, di sini kita download dulu, kemudian itu hasil untuk pertama kali kita download itu masih dalam bentuk zip. Nah, kita ekstrak dulu supaya dalam bentuk RAR. Nanti hasil ekstraknya itu dia berbentuk folder. Nah, folder ini kita masukkan ke dalam folder root kita, teman-teman. Hasil ekstrak Chart.js tadi kita masukkan ke dalam folder root kita, yaitu project kita. Di sini saya masukkan ke dalam teman-teman, kalau defaultnya itu ada di XMPP. Lalu teman-teman masuk ke htdocs. Nah, di sini teman-teman bisa buat untuk folder project teman-teman. Di sini saya sudah buat ya, yaitu grafik mahasiswa. Nah, dalam grafik mahasiswa ini kita pastikan library Chart.js yang sudah tadi kita download dan ekstrak. Nah, Chart.js. Nah, setelah kita download, otomatis dia akan masuk folder projectnya, ke dalam folder projectnya. Sekarang kita buka text editor untuk buat codingannya teman-teman. Yang pertama kita buat itu file connection.php. Tentu file connection.php ini menggunakan MySQL Connect supaya dia menghubungkan dengan database. Dimana untuk servernya kita menggunakan localhost, lalu untuk usernya root, dan untuk passwordnya di sini blank ya teman-teman, karena saya tidak menggunakan password. Lalu kita panggil nama database yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah grafik mahasiswa. Jadi kita sesuaikan, ini adalah grafik mahasiswa. Nah, sudah benar. Nah, setelah itu setelah kita buat file connection.php, kita buat lagi teman-teman file index.php. Jadi file index.php ini bisa dibilang merupakan inti dari laporan presentasi saya kali ini teman-teman, dimana dia memuat semua hal-hal penting di dalamnya teman-teman. Nah, di dalam index.php ini itu kita buat ya, ada format HTML. Kita buat dulu title-nya ini supaya dia menunjukkan judul ya di dalam tab browser ketika kita running. Lalu kita integrasikan JavaScript-nya menggunakan TypeScript teman-teman di sini. Nah, source-nya adalah kita panggil teman-teman. Source-nya ini kita panggil
library chart.js-nya karena dia sudah di dalam folder grafik mahasiswa ya. Dia sudah menjadi subfolder. Kita panggil chart.js dengan menggunakan source lalu slash. Nah, di dalam chart.js ini dia memiliki satu file yang namanya chart.js. Nah, chart.js ini kita panggil lagi teman-teman. Nah, setelah itu saya di dalam bodinya ini saya coba buat CSS sedikit ya. Saya menggunakan font family Roboto, lalu tabelnya marginnya 0 pixel dan auto. Nah, kemudian untuk center, di bagian center saya coba berikan tag H2, yaitu grafik pendaftaran anggota perpustakaan dari database MySQL dengan PHP dan chart.js. Nah, ini dia akan menampilkan ketika kita merunning grafiknya juga teman-teman. Lalu kita buat di sini ada format PHP, kita include connection.php, tentunya supaya menghubungkan dengan file lain ya, file lain yang sudah kita buat sebelumnya yaitu connection.php yang sudah terhubung dengan database grafik mahasiswa. Nah, kita menghubungkan menggunakan include connection.php, lalu kita buat di sini ada tag canvas ya dengan ID myChart. Ini nanti akan dipanggil di dalam variabel var_ctx. Jadi kita buat dulu canvas ID-nya di sini myChart. Nah, setelah itu kita buat table. Di sini saya coba buat table dengan bordernya 1. Nah, tabelnya ini akan ditampilkan di bawah grafik. Dimana untuk data yang ditampilkan itu ada beberapa field ya, seperti nomor, nama lengkap, nomor telepon, status atau pekerjaan. Nah, jadi dia akan menampilkan data-data di bawah grafik nanti teman-teman. Nah, untuk menampilkannya di sini teman-teman itu untuk variabel nomornya itu dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1, lalu kita panggil variabel data ini, dia akan menampung di mana dia menggunakan fungsi MySQL query yang artinya dia akan memanggil semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa yang sudah kita buat sebelumnya di sini teman-teman. Nah, tabel mahasiswa dia akan mengambil semua data pada database dengan tabel mahasiswa ini teman-teman. Lalu dia akan ada perulangan while loop ya, dimana di dalam variabel D ini teman-teman dia memanggil sebuah fungsi MySQL fetch array dengan parameter variabel data yang artinya semua data yang akan ditampilkan dia ditampung di dalam variabel D. Nah, untuk menampilkan dan memanggil datanya itu kita menggunakan PHP echo, lalu kita panggil variabelnya dan kita panggil variabel D ya, variabel D di mana dia menampung semua datanya, dan kita panggil indeks yang sesuai dengan nama kolomnya, misalnya nama, nomor telepon, status. Nah, seperti itu supaya dia ditampilkan di bawah grafik berupa tabel. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk ke dalam bagaimana proses membuat laporan dalam bentuk grafik. Itu tipenya adalah bar. Nah, di dalam script kita buat ada variabel ctx. Nah, jadi variabel ctx ini itu yang tadi saya katakan teman-teman. Dia menggunakan fungsi dokumen get element by ID. Ini dia memanggil ID canvasnya yang sebelumnya kita buat. Nah, yang dipanggil itu adalah ini teman-teman. Nah, myChart ini. Jadi karena kita sudah buat, ini kita sesuaikan dengan ID canvas yang kita buat. Nah, di sini saya kan sudah menggunakan membuat myChart ya. Jadi kita panggil di dalam var_ctx ini myChart. Nah, lalu untuk tipe grafiknya, karena kita akan gunakan bar, jadi kita buat tipenya adalah bar seperti ini. Lalu di dalam data itu ada labels. Nah, labels ini dia akan kegunaannya dia akan memberikan sebuah label ya di sumbu X pada grafik atau chart nantinya teman-teman. Jadi ada 3 label ya, ada mahasiswa atau pelajar, ada guru atau dosen, dan lainnya. Jadi 3 field ini dia akan didampilkan di dalam sumbu X pada chart atau grafik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba memasukkan datanya teman-teman. Datanya, cara menampilkannya itu ada variabel jumlah mahasiswa pelajar. Dia sebagai variabel yang akan menampung, di mana dia menggunakan di dalamnya itu dia memanggil sebuah fungsi atau menggunakan sebuah fungsi MySQL query yang mana tugasnya adalah memanggil semua data dari tabel mahasiswa dengan syarat statusnya merupakan mahasiswa atau pelajar. Jadi dia hanya akan memanggil semua data pada tabel mahasiswa yang statusnya mahasiswa atau pelajar. Dia akan ditampung ke dalam jumlah mahasiswa pelajar. Nah, lalu untuk menampilkannya dia menggunakan fungsi echo MySQL enum rows yang mana itu untuk menampilkan dan menghitung jumlah rows-nya teman-teman. Lalu dia memanggil jumlah mahasiswa pelajar sehingga nantinya dia akan menghitung jumlah mahasiswa atau pelajar yang statusnya teman-teman, yang statusnya mahasiswa atau pelajar. Nah, begitu juga berlaku hal yang serupa pada guru dan dosen, guru atau dosen.
dan juga lainnya, seperti itu. Jadi ada 3 label, yang mana 3 label ini akan dihitung teman-teman rows-nya, lalu dipanggil jumlah mahasiswa pelajar untuk memanggil dengan status mahasiswa atau pelajar, lalu jumlah guru atau dosen untuk status guru atau dosen, dan dia memanggil jumlah lainnya untuk status lainnya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada background color yang gunanya tentunya untuk memberikan warna pada background bar chartnya, teman-teman. Di sini bisa sesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan laporan grafik, teman-teman. Lalu ada border colornya juga di sini, mana untuk memberikan warna pada border bar chartnya. Lalu border width-nya di sini saya berikan 1. Lalu ada begin at 0-nya dia bernilai true, yang mana ini artinya grafik yang kita buat, teman-teman, itu di dalam dia dimulai dari 0, ya, dia dimulai dari 0 pada value sumbu y-nya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba running ya. Karena kita sudah buat database, kita sudah buat codingannya, sekarang kita akan coba merunning grafiknya. Jadi cara memanggil atau merunning di localhost, kita masuk ke browser, lalu kita masuk ke localhost, lalu kita panggil folder project kita, teman-teman. Jadi di sini saya buat grafik mahasiswa. Nah, ini kita sesuaikan dengan foldernya ya. Nah, di sini foldernya adalah grafik mahasiswa. Saya coba panggil di dalam localhost. Nah, seperti ini, lalu saya enter. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, tabel ini itu dia ditampilkan dari codingan yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dia menggunakan tabel border 1 supaya membuat tabel. Lalu ada kolom baris dan kolom, nomor lengkap, nomor telepon, status atau pekerjaan, lalu seperti ini. Nah, dia untuk menampilkan tabel di bawah ini. Lalu untuk grafiknya itu dia menggunakan ini, teman-teman, var ctext yang tadi, yaitu ID canvasnya mychart, seperti ini. Nah, ini adalah labelnya yang tadi saya katakan. Labelnya ini itu mahasiswa atau pelajar ya, mahasiswa atau pelajar. Nah, seperti ini. Guru atau dosen itu di sini, lalu untuk lainnya itu di sini. Kemudian di sini ada nomor, nama lengkap, nomor telepon, status atau pekerjaan. Ini beberapa field yang saya buat. Ini saya sesuaikan dengan final project saya, di mana ini merupakan grafik pendaftaran anggota perpustakaan. Jadi untuk mahasiswa atau pelajar itu yang sudah daftar itu ada 7, teman-teman. Ada 7 orang yang sudah mendaftar, yang mana statusnya merupakan mahasiswa atau pelajar. Nah, kemudian yang sudah daftar dengan status guru atau dosen itu sebanyak 8 orang. Lalu yang sudah mendaftar dengan status lainnya itu sebanyak 5 orang. Jadi dia akan menggunakan fungsi echo nums row di dalam status atau pekerjaan. Jadi dia akan mendeteksi mana yang mahasiswa atau pelajar, mana yang guru atau dosen, dan mana lainnya, seperti itu. Nah, inilah tampilan grafiknya, teman-teman, dari database MySQL dengan PHP dan library Chart.js. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya, yaitu bagaimana proses membuat laporan grafik data statistik dari database MySQL dengan menggunakan PHP dan library Chart.js. Apabila ada penjelasan saya yang mungkin keliru atau mungkin kurang lengkap, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.